Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Sofia, Kosim, dan Egi akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Materi yang akan kami sampaikan ialah menjelaskan apa itu curah hujan dan iklim matahari. Curah hujan, kandungan titik-titik air dalam awan semakin lama semakin tinggi. Apabila awan sudah tidak mampu lagi menampung titik-titik air karena sudah cukup banyak, maka akan dijatuhkan kembali ke permukaan bumi dalam bentuk hujan atau presipitasi. Untuk mengukur intensitas curah hujan digunakan alat fluviograf atau rain gauge yang biasa menggunakan skala milimeter. Pada peta cuaca, daerah-daerah yang memiliki curah hujan dihubungkan dengan garis yang disebut isohyet. Berdasarkan proses kejadiannya, kita mengenal 3 macam hujan, yaitu sebagai berikut. 1. Hujan orografis, yaitu hujan yang terjadi akibat gerakan massa udara yang mengandung uap air terhalang oleh gunung atau pegunungan, sehingga dipaksa naik ke lereng pegunungan. Sampai pada ketinggian tertentu, kelembapan relatifnya mencapai 100% sampai terbentuk awan. Kumpulan awan itu kemudian dijatuhkan sebagai hujan orografis. Massa udara yang telah kering karena kadar airnya telah dijatuhkan sebagai hujan ini terus bergerak menuruni lereng daerah bayangan hujan disebut sebagai angin fon. Yang kedua yaitu hujan genital atau konveksi, jenis hujan yang terjadi akibat massa udara yang banyak mengandung uap air naik secara vertikal. Pada daerah ini, awan terbentuk akibat pemanasan materi sehingga terjadi kenaikan massa udara ke atmosfer secara vertikal. Sampai pada ketinggian tertentu, kelembapan relatifnya mencapai 100%. Kumpulan awan itu kemudian dijatuhkan sebagai hujan konveksi. Jenis hujan ini banyak terjadi di daerah Dulum, antara 10 derajat lintang utara sampai 10 derajat lintang selatan, di mana massa angin passat naik secara vertikal. 3. Hujan frontal. Jenis hujan ini terjadi akibat pertemuan massa udara panas dengan massa udara dingin. Akibat pertemuan massa udara yang berbeda temperaturnya, maka pada bidang frontalnya terjadi kondensasi dan terbentuk awan badai siklon. Kemudian dijatuhkan sebagai hujan frontal. Jenis hujan ini terjadi di daerah lintang sedang antara 35 derajat LU 65 derajat LU dan 35 derajat LS, 65 derajat LS akibat pertemuan massa udara panas angin barat dan massa udara kutub angin timur. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas masih sama nih temanya mengenai unsur cuaca. Tapi pada kali ini kita akan membahas mengenai kelembapan udara dan curah hujan. Nah, kita bahas mengenai kelembapan udara dulu ya. Jadi apa sih kelembapan udara? Jadi kelembapan udara yaitu menunjukkan jumlah uap air yang terkandung di dalam udara. Kandungan uap air ini dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin tinggi suhu udara, maka semakin banyak kandungan uap airnya. Nah, kelembapan relatif tertinggi terjadi pada pagi hari loh, dan kelembapan relatif terendah terjadi pada sore hari. Tahukah kalian bahwasanya ada 2 jenis kelembapan udara, yaitu kelembapan mutlak atau absolut dan kelembapan nisbi atau relatif. Apa sih bedanya? Yuk kita bahas. Nah, yang pertama kita akan membahas kelembapan mutlak atau absolut. Jadi, kelembapan mutlak atau absolut adalah berat uap air dalam 1 gram pada 1 meter kubik udara. Kemudian yang kedua adalah kelembapan nisbi atau relatif.
Nah, kelembapan nisbi atau relatif merupakan persentase perbandingan antara jumlah uap air dalam udara saat pengukuran dan jumlah uap air maksimum yang dapat ditampung oleh udara tersebut. Nah, untuk mencari kelembapan udara nisbi dapat dilakukan dengan cara kelembapan udara mutlak dibagi dengan nilai jenuh udara dikali 100%. Nah, ini adalah alat untuk mengukur kelembapan udara. Alat ini namanya hygrometer. Nah, selain digunakan untuk membantu perakiraan cuaca, hygrometer juga dapat digunakan untuk mengatur kelembapan udara di laboratorium, area penyimpanan, dan pembuatan tanaman. Kemudian, kita akan membahas mengenai curah hujan. Nah, curah hujan adalah jumlah air hujan yang jatuh pada suatu tempat di permukaan bumi. Hujan adalah peristiwa jatuhnya butir-butir air atau es dari lapisan-lapisan troposfer ke permukaan bumi. Nah, ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum hujan itu turun. Nah, tahapan yang pertama adalah hujan terjadi akibat uap air yang menguap lalu mengalami kondensasi menjadi embun yang semakin banyak berkumpul lalu membentuk awan. Kemudian, akibat adanya angin, awan-awan itu saling bertemu dan membesar. Kemudian, karena terdapat perbedaan suhu di atmosfer, awan-awan tersebut membentuk butiran es dan air. Kemudian, berat butiran es dan air ini tidak mampu lagi ditopang oleh angin. Akibatnya apa? Ya, jatuh ke bumi. Nah, ini adalah alat penakar hujan atau bisa disebut dengan pluviometer. Nah, pluviometer adalah alat pengukur curah hujan. Satuan ukurannya adalah milimeter. Nah, pengamatan curah hujan dilakukan pada jam tertentu loh, walaupun cuaca tidak hujan. Indonesia memiliki rata-rata curah hujan yang tinggi, yaitu di atas 2000 mm per tahun. Tetapi tidak merata loh. Daerah dengan curah hujan paling tinggi adalah daerah Baturaden di lereng Gunung Slamet dengan rata-rata curah hujan sekitar 589 mm per bulan. Sementara itu, daerah yang curah hujan paling rendah adalah Palu, Sulawesi Tengah, di mana curah hujan rata-rata daerah ini hanya berkisar 45,6 mm per bulan. Hal tersebut dikutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Nah, tahukah kalian bahwasanya hujan juga memiliki beberapa jenis? Ada hujan zenital, ada hujan orografis, dan hujan frontal. Apa sih bedanya? Nah, yang pertama kita akan membahas hujan zenital. Jadi, hujan zenital adalah hujan yang terjadi pada saat matahari berada pada titik zenitnya, atau puncaknya, atau beberapa waktu sesudahnya. Hujan zenital terjadi 2 kali setahun di daerah tropis, yaitu sekitar 10 derajat lintang utara sampai dengan 10 derajat lintang selatan, dan sekali setahun di daerah lintang, yaitu di antara 23,5 derajat lintang utara sampai dengan 23,5 derajat lintang selatan. Ketika suhu udara berdekatan dengan tanah, udara mengembang dan mulai naik secara vertikal. Jika permukaan tanah basah dan ditumbuhi hutan lebat seperti di daerah Khatulistiwa, akan terjadi penguapan yang cepat. Dan ketika udara naik dan mendingin, uap air mengembun dan membentuk awan. Kemudian, kumpulan awan ini jatuh sebagai hujan zenital atau hujan konveksi. Kemudian kita akan membahas hujan orografis. Hujan orografis adalah hujan yang terjadi karena gerakan massa udara yang mengandung uap air terhalang oleh gunung atau pegunungan. Nah, apa sih akibatnya? Jadi, massa udara itu bergerak naik ke atas pegunungan, temperatur udara menurun, dan massa udara tersebut terkondensasi. Turunlah hujan pada lereng yang berhadapan dengan arah datangnya angin. Nah, udara yang kering akhirnya turun ke sisi lereng di belakangnya yang disebut dengan daerah bayangan hujan. Gerakan udara ini disebut dengan angin fon. Kemudian kita akan membahas hujan frontal. Nah, hujan frontal adalah jenis hujan yang terjadi karena massa udara panas dengan massa udara dingin bertemu. Nah, ini adalah ilustrasi dari hujan frontal.
Nah, bagaimana prosesnya? Jadi, ketika massa udara yang suhunya berbeda ini bertemu, kedua massa udara ini memiliki kerapatan atau densitas yang berbeda dan tidak mudah loh untuk tercampur. Batas antara udara panas dan udara dingin disebut bidang Von. Pada bidang ini, terjadi kondensasi dan terbentuk awan badai siklon yang kemudian dijatuhkan sebagai hujan frontal. Nah, jenis hujan ini terjadi pada lintang sedang, yaitu di antara 35 derajat lintang utara sampai dengan 65 derajat lintang utara dan 35 derajat lintang selatan sampai dengan 65 derajat lintang selatan. Demikianlah pembahasan pada video ini mengenai kelembapan udara dan curah hujan. Semoga video ini bermanfaat dan sampai bertemu lagi pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matahari. 1. Pengertian iklim dan klasifikasi iklim. Iklim adalah keadaan cuaca rata-rata dalam waktu 1 tahun. Untuk penyelidikannya dilakukan dalam waktu yang lama, minimal 30 tahun, dan memiliki wilayah yang luas. Misalnya, Indonesia memiliki iklim tropis. Ragam iklim pada berbagai tempat di muka bumi ditentukan oleh beberapa gabungan proses atmosfer yang berbeda. Agar diperoleh penjelasan dan pemetaan daerah iklim, maka perlu mengidentifikasikan dan mengklasifikasikan jenis iklim. A. Klasifikasi iklim matahari. Iklim matahari adalah iklim yang pembagiannya berdasarkan banyaknya sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi. Intensitas panas yang diterima oleh suatu tempat dipengaruhi oleh letak lintangnya, sehingga iklim disebut dengan iklim garis lintang. Ini adalah contoh gambar iklim matahari. Adapun pembagian daerah iklim matahari adalah sebagai berikut. 1. Iklim tropis 0 sampai 23,5 LU dan 0 sampai 23,50 LS. Matahari selalu vertikal sehingga suhu udara rata-rata tinggi, yaitu 200 sampai 300 C. B. Tekanan udaranya lebih rendah dan berubah secara perlahan dan beraturan. C. Kejadian hujan lebih banyak daripada banyak wilayah lainnya. 2. Iklim subtropis 23,5 sampai 400 LU dan 23,50 sampai 40 OLS. A. Daerah peralihan antara iklim tropis dan iklim sedang. B. Terdapat 4 musim, yaitu 4 musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. C. Pada musim panas, suhu tidak terlalu panas, dan pada musim dingin, suhu juga tidak terlalu dingin. D. Jika hujannya jatuh pada musim dingin disebut iklim Mediterania. Jika hujannya jatuh pada musim panas disebut iklim Tiongkok. E. Wilayah yang memiliki iklim subtropis antara lain meliputi sebagai besar Eropa, kecuali Skandinavia, kawasan Asia Tengah, Asia Timur dan Asia Barat sebelah utara, Amerika Serikat, Amerika Selatan, Afrika Utara, Selatan Afrika, dan Australia. 3. Iklim sedang, yaitu 400 sampai 66, 50 LU dan 400 sampai 66, 50 LS. A. Tekanan udara sering berubah-ubah. B. Arah angin yang bertiup berubah-ubah tidak menentu, kadang menimbulkan badai yang tiba-tiba. 4. Iklimnya dingin 66,5 sampai 50 sampai 900 LU dan 66 50 sampai 900 LS. Ini adalah contoh gambar iklim tropis. Halo, selamat datang di channel kami. Seperti biasa, channel ini memberikan pengetahuan tentang kegeografian, pendidikan geografi dan ilmu kebumian lainnya. Agar kami terus memberikan materi ilmiah kepada Anda, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, aktifkan tombol lonceng untuk notifikasi, like videonya, dan berikan komentar untuk kritik dan saran ke depannya. Selamat menyaksikan.
Pada video ini, kita akan membahas tentang iklim, pengertian iklim, dan klasifikasi iklim. Iklim adalah kebiasaan dan karakter cuaca yang terjadi di suatu tempat atau daerah. Kurun waktu yang menjadi acuan penentuan iklim rata-rata berdurasi 30 tahun. Pembentukan iklim di suatu tempat dipengaruhi oleh letak garis lintang, lereng, ketinggian, jarak dari perairan, serta kondisi arus air laut. Setiap daerah memiliki iklim yang berbeda. Jenis iklim pada tiap daerah sangat dipengaruhi oleh garis lintang. Karakteristik dari pola iklim global dipelajari melalui klimatologi. Iklim juga didasarkan pada karakteristik cuaca yang mempertimbangkan kondisi hujan, suhu, dan angin atau penguapan. Karakteristik iklim, dari apa yang diuraikan, maka dapat diketahui bahwa karakteristik dari iklim adalah meliputi daerah yang luas, berlaku untuk waktu yang lama, hasil dari rata-rata cuaca, bukan pencatatan baru, iklim di satu daerah dengan daerah yang lain saling berhubungan. Iklim yang terjadi di muka bumi ini dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam atau jenis, yaitu 1. Iklim matahari. Iklim matahari yaitu kondisi iklim yang dipengaruhi oleh banyak sedikitnya sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi. Iklim matahari disebut juga iklim garis lintang, karena didasarkan pada letak lintang suatu daerah di permukaan bumi. Sehingga menurut iklim matahari, kondisi iklim di bumi terbagi menjadi 4 daerah iklim, yaitu pertama, iklim tropis. Iklim tropis terjadi di kawasan sekitar ekuator atau garis khatulistiwa, pada garis lintang 23,5 derajat lintang utara sampai dengan 23,5 derajat lintang selatan. Memiliki ciri antara lain suhu udara yang tinggi, curah hujan yang tinggi, dan juga terdiri dari 2 musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Negara-negara beriklim tropis antara lain Indonesia, Brasil, Madagaskar, dan Kenya. Pada iklim tropis, cuaca hangat sepanjang hari dan Kedua, iklim subtropis. Iklim subtropis yaitu iklim yang terjadi di antara garis lintang 23,5 derajat sampai dengan 40 derajat lintang utara dan lintang selatan. Daerah dengan iklim subtropis merupakan peralihan antara iklim tropis dan iklim sedang. Di daerah subtropis banyak dijumpai gurun pasir dan savana. Memiliki ciri yaitu tekanan udara tinggi dan kering, serta terdiri dari 4 musim yang mana musim dingin tidak terlalu dingin dan musim panas tidak terlalu panas. Negara-negara beriklim subtropis antara lain Afrika Selatan, Australia bagian selatan, Turki, Jepang, dan Mesir. Daerah dengan iklim subtropis punya suhu harian dan musiman yang lebih beragam dari daerah tropis. Di kawasan Mediteranean seperti Yunani dan Italia, iklimnya hangat. Musim panasnya kering sementara musim dinginnya basah. Iklim subtropis punya curah hujan yang sedang sepanjang tahun. Ketiga, iklim sedang. Iklim sedang yaitu iklim yang terjadi di antara garis lintang 40 derajat sampai dengan 66,5 derajat lintang utara dan lintang selatan. Pada iklim sedang akan dijumpai 4 musim, yaitu musim panas, musim dingin, musim gugur, dan musim semi. Negara-negara beriklim sedang antara lain Inggris, Irlandia, Perancis, Italia, dan Jerman. Di kawasan ini, kutub yang dingin bertemu dengan udara yang hangat. Hasilnya, hujan dan salju kerap ditemui di kawasan beriklim sedang. Keempat, iklim dingin. Iklim dingin yaitu iklim yang terjadi di antara garis lintang 66,6 derajat sampai dengan 90 derajat lintang utara dan lintang selatan. Iklim dingin ada di kutub bumi yakni kutub utara dan kutub selatan. Pada daerah kutub, panjang siang hari di musim panas bisa mencapai 24 jam, demikian juga sebaliknya pada musim dingin. Periode siang dan malamnya terjadi selama 6 bulan sekali.
Iklim dingin dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu iklim tundra dan iklim es, salju. Memiliki ciri antara lain musim dingin berlangsung lebih lama dan musim panas berlangsung sangat singkat, udaranya kering, sepanjang musim dingin tanah tertutup es dan salju, serta umumnya vegetasi berupa lumut dan semak-semak. Negara-negara beriklim dingin antara lain Swedia, Norwegia, Finlandia, Rusia bagian utara, dan Kanada. Di kedua wilayah ini, musim dingin terjadi sepanjang tahun. Di beberapa area bahkan suhunya selalu di bawah 0 derajat Celcius atau membeku. Sebagian tempat memiliki salju dan es. Di tempat lain, lapisan tanah bawahnya membeku. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komentar kritik dan saran. Sampai berjumpa lagi. Kesimpulannya yaitu curah hujan adalah jumlah air hujan yang jatuh selama periode waktu tertentu yang pengukurannya menggunakan satuan tinggi di atas permukaan tanah horizontal yang diasumsikan tidak mengalir, meresap atau mengalir. Dan iklim matahari adalah iklim yang didasarkan pada jumlah panas atau sinar matahari yang diterima di suatu wilayah di permukaan bumi. Jumlah panas atau sinar matahari yang diterima di wilayah bumi tersebut dipengaruhi oleh garis lintang khatulistiwa. Terima kasih. Sebelum saya tutup, apakah rekan-rekan ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, maka akan saya tutup. Terima kasih telah menonton presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.